Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini kita akan modifikasi eksterior dan interior sebuah inovasi tipe Q. Tapi kali ini ada sesuatu yang baru yang mungkin bisa dibilang kita adalah salah satu pionir awal-awal untuk blackout di interior sebuah inovasi tipe Q atau V yang sunroofnya itu di bagian headlinernya ada kere atau ada panoramiknya. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli sebuah inovasi tipe Q itu sebenarnya mobil ini tuh udah full lengkap dari segi fiturnya, dari segi safety sistemnya, bodinya, body kitnya, semua ini udah paling lengkap. Kayak misal di tipe Q dia udah dapat fog lamp, lalu body kit modelista, dan ini ada radarnya. Jadi udah top of line-nya di sebuah Innova lah ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya sebuah Innova Zenix itu biasanya originalnya di sini tuh jeruknya lumayan jeruk banget guys. Kayak misal di bagian catnya ini kelihatan urat-urat jeruknya. Nah, ini udah kita lakukan aplikasi nano keramik coating dengan 9H dengan brand dari Nanonix. Jadi kalau untuk nano keramik coating guys, itu menurut pengalaman saya guys, itu ada beberapa sebenarnya banyak banget tipe obat, banyak banget brand obat yang menentukan bagus enggaknya coating itu adalah dari brand obatnya. Karena coating 9H pun mulai dari per botol 100.000 sampai per botol 5 juta, 6 juta itu juga ada guys. Tapi yang penting ada proses pemolesannya. Jadi supaya proses poles jadi bagus, itu cat itu harus dibikin flat dulu guys, supaya hasilnya itu bisa lebih maksimal. Kita cutting sedikit untuk pernisnya sehingga lebih flat, lalu baru diaplikasikan nano keramik coating sehingga kilapnya itu benar-benar bisa bertahan lama. Dan juga setelah dilapisi nano keramik coating ini, ketika terjadi hujan, apalagi udah mau musim hujan ya guys, buat kalian yang agak suka males ngerawat mobil, kalian bisa aplikasikan nano keramik coating seperti ini supaya ketika udah pernis udah dilapisi nano keramik coating ini guys, itu bagian pernisnya itu lebih terlindungi. Jadi kalau misal ada jamur, ada baretan halus, itu yang kena ke lapisan nano keramik coatingnya dulu. Setelah kesikat nano keramik coatingnya, baru ke
pernisnya. Jadi supaya pernisnya itu awet dan catnya itu awet, kalau di body kan biasa dia ada epoksi, dasaran, lalu ada cat, lalu ada pernis. Nah, lalu atasnya lagi nano keramik coating, sehingga lapisan cat sama pernisnya itu dia jauh lebih awet ketika kalian udah melakukan aplikasi nano keramik coating, dan nyucinya jadi jauh lebih gampang, pengeringannya jadi lebih gampang ketika kalian udah nano keramik coating di mobil kalian. Nah, jadi Xenix tipe Q ini dari segi eksterior kita nggak banyak modifikasi karena udah cakep. Tapi yang saya lihat di bagian velgnya guys, di Xenix ini itu ternyata yang tipe Q itu bannya dia bukan 235, tapi ternyata dia 225 guys. Makanya di tipe Q walaupun ring 18, misal saya sih punya inovasi Xenix tipe Q, saya pasti tambahin. Kalau saya nggak mau ganti velg, mungkin saya akan tambahin spacer supaya rata body, dan ban ini akan saya lebarin ke 235 supaya nggak kelihatan kayak kempes gitu ya guys, kayak tipis gitu kesannya. Padahal ini mobil gede banget, bahkan interiornya aja dia jauh lebih gede dibanding dengan Innova Reborn, bahkan apalagi Fortuner ya. Tapi dari segi velgnya ini kayak kurang mendukung untuk tampilannya guys. Jadi ada baiknya kalian ganti ban yang ke 23555, yang 2355 pun saya udah beberapa customer pasang 23555 itu masih sangat cukup dan masih sangat nyaman guys untuk dipasang ke Innova Xenix ini, walaupun misal kalian nggak ganti velg. Nah, jadi seperti itu guys untuk eksterior, dan biasa untuk mesin M20 ini guys itu kalian wajib banget pakai BBM yang cukup bagus supaya EGR-nya nggak cepat kotor. Ketika EGR kotor dia akan cek engine. Dan juga mobil ini kita pasangin karpet dasar guys. Jadi karpet dasarnya ini kita pasang di Xenix ini. Nah, jadi beberapa ada yang nanya gimana sih karpet dasar kenapa bikin cek engine. Nah, jadi karpet dasar bikin cek engine tuh karena di sini guys. Di sininya ditutup pakai karpet dasar. Ini udah kita kerjain karpet dasar dengan tebal 2,4 mili. Nah, ketika ini kalian bungkus karpet dasar, itu pasti nggak ada sirkulasi udara di bagian baterainya. Sehingga ketika baterainya itu bekerja atau lagi dipakai nih untuk ngegerakin roda supaya dia bisa jalan, itu ininya panas guys, maka cek engine. Nah, makanya kalau untuk pemasangan karpet dasar kita bisa colok di bagian sini supaya ya kalian tanya salesnya lah ya, rata-rata sekarang udah pada tahu kalau pasang karpet dasar di sini bisa dicolok. Tapi memang kalau bawaan karpet dasar dari ATPM biasanya sih dikasih yang tipis, paling 1,2 sampai 1,4 mili, dan juga di sini ada potongan. Sedangkan kalau karpet dasar dari kita kan bisa lihat nih full dari depan sampai ke belakang. Tuh, jadi karpet dasarnya tuh kesambung semua guys, jadi nggak ada potongan sama sekali, sampai ke bagasi semua itu one piece guys, kecuali bagasi ya, sampai bagasi semua nggak ada sambungan sama sekali, jadi full satu lapis dari depan sampai belakang. Nah, di Xenix ini itu kita modifikasi full black sampai ke headlinernya juga di bagian atap. Nah, ini banyak banget, kemarin kita masih belum bisa ngerjain headliner black untuk Innova Xenix yang V-Hybrid dan Q, karena krenya ini kita belum bisa ketemu kain yang cocok untuk dia bisa ngerol dan mekanismenya berjalan sempurna seperti ori. Tapi kali ini kita udah bikin inovasi, kita udah dapat kain khusus untuk Xenix tipe Q, sehingga ketika dibikin full black itu tetap bisa berjalan sempurna guys. Nah, jadi bentar kita nyalain dulu, karena Xenix tipe Q ini untuk nyalain atap ini dia harus, nah jadi kalian bisa lihat ya, dia bisa ngerol sempurna seperti bawaan ATPM walaupun dia berwarna hitam. Dan ini memang seratnya sedikit berbeda karena di sininya dia harus pakai kain yang tipis, sedangkan di sini dia pakai sweat Alcantara. Tapi secara looks mungkin nggak bakal kelihatan jauh, karena ketika kita pakai Alcantara guys, itu ketika kalian pasangin di sini itu bakalan mengganggu mekanisme daripada headliner ini. Karena kalau misal headliner yang pada umumnya yang bukan panoramik, biasanya kan dia sliding doang. Ada juga sih yang sistem ngerol atau rolling seperti ini,
Tapi yang sistem rolling seperti ini, ketebalan bahan yang dipakai harus pas, pemasangan juga harus sangat presisi, sehingga kanan dan kiri ini harus seimbang, simetris maju mundurnya. Tapi kita udah ketemu caranya untuk bikin plafon ini dia bisa diganti kain dengan bahan yang warna hitam, tapi ngerollnya bener-bener sempurna seperti originalnya guys, tanpa ada gangguan suatu apapun. Tuh kalian bisa lihat bunyinya juga tetap halus, bunyinya juga tetap nggak ada perubahan. Tuh. Jadi bunyinya tuh seperti aslinya ya guys, karena kalau plafon seperti ini ya kalian jangan terlalu main-main lah, diganti bahan yang terlalu tebal atau terlalu tipis, jatuhnya nanti jadi kurang pas sama originalnya. Ya, malah merusak headliner atau mekanisme orinya, jadi nggak bisa dibuka atau jadi nggak bisa ditutup. Nah ini juga kita udah full black di bagian atapnya menggunakan suede Alcantara. Nah suede Alcantara ini kalau dilihat dia seperti mobil-mobil Mercedes-Benz yang serinya minimal E-series ya guys. Jadi yang C-series biasanya masih bludru, tapi yang udah E, S, atau BMW yang 5 series atau 7 series biasanya udah pakai suede Alcantara seperti ini. Jadi memang kelihatannya agak sedikit kotor, tapi itu sebenarnya bukan kotor, tapi adalah serat daripada suede Alcantaranya ini. Dia punya dua arah serat guys, jadi arah gelap sama arah terang. Lalu ini udah kita cat pilar, lalu panel-panel headliner semua udah full black, sampai ke bagian sini juga udah full black semua. Tuh, dan mekanismenya tetap berfungsi secara normal, sampai semua ini udah full hitam guys. Jadi kelihatannya Xenix ini jadi Xenix paling mewah di Indonesia ya guys untuk segmen interior, karena Xenix tipe tertinggi pun masih bisa di-upgrade lebih tinggi lagi guys. Nah, untuk Xenix ini juga udah diganti kulit menggunakan microfiber Nappa. Di sini stitching warna hitam, di sini pakai perforasi supaya adem seperti originalnya, karena original pun sebenarnya udah kulit, tapi kulitnya itu bisa dibilang ada seratnya dikit, sehingga kayak mungkin buat sebagian orang itu ngerasa kurang mewah. Dan kulitnya itu bisa dibilang kayak Xenix tipe Q itu apa ya, warnanya itu sedikit abu-abu, jadi kayak kelihatannya malah jadul ya guys. Nah, kalau udah full hitam yang lebih legam seperti ini, kelihatannya jadi lebih mewah. Nah ini juga udah diganti kulit microfiber sehingga lebih tebal, lebih empuk, karena yang aslinya itu busanya cuma 2 mili, ini udah di-upgrade menjadi yang 6 mili. Lalu setir masih originalnya, dashboardnya kita ganti full kulit Nappa microfiber dengan stitchingnya warna hitam, karena aslinya itu stitchingnya dia warna abu-abu silver, jadi kayak agak sedikit rame. Ini kita ganti ke yang bahannya lebih ngedoff Nappa, dan juga lebih menyerap cahaya dibanding originalnya. Kan bisa lihat di sini sama sini lebih mantul cahaya yang sini ya guys, karena yang ini masih panel orinya. Lalu ini juga kita kulitin ulang dengan warna hitam, dan ini kita bikin black piano guys, jadi lebih kelihatan mewah. Ini yang bagian sini juga udah full hitam sampai ke tutup-tutup seatbeltnya semua, pilar semua udah full black, sampai ke handle-handle semua udah full black semua guys. Nah lalu kita pasangin karpet dasar dan udah kita pasangin peredam guys, karena penting banget mobil harian itu pasang peredam supaya kita di dalam itu lebih nyaman, lebih enjoy, suara musik lebih oke, dan suara luar motor truk itu yang lumayan mengganggu bisa lebih tersamarkan guys. Ini kita masuk ke baris kedua. Nah di baris kedua ini kita pasangin headrest Alphard guys. Jadi headrest Alphard ini kita pasangin yang bisa retractable. Lalu untuk Xenix ini motif joknya sama kayak di depan, stitching warna hitam. Lalu karpet dasarnya juga full, di depan di belakang juga udah full peredam. Lalu kita pasangin meja makan Innova guys. Nah jadi ini kita pasangin meja makan punya Venturer, dipasangin ke Innova Xenix ini, dia maksimalnya 10 kg. Dan TV-nya kita copot. Jadi TV-nya kita copot bukan karena ada pemasangan meja makan. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau pasang TV dan pasang meja makan tetap masih bisa, cuma kita copot karena request dari ownernya, karena mungkin terlalu rame atau apa, atau jarang dipakai, ya kita nggak tahu sih. Karena kalau misal kalian mau copotin ini sekalian ganti kulit, itu kalian mesti sampein dulu mau copot TV-nya atau enggak, atau kalian bisa relokasi juga headrest TV-nya di bagian
pindah ke headrest itu pun bisa guys. Nah untuk modifikasinya ini juga sama guys, dibikin hitam dan ini black piano, dan kita rasain peredamannya guys. Sekarang kita coba di baris kedua, kita tutup dulu. Ini kan bisa dengerin suara-suara luar ya guys. Kita tutup. Wah ini sih bener-bener kedap sekali ya guys. Tuh suara seamless banget. Jadi kalau misal kalian pemasangan peredam di Innova Zenix ini udah full spek peredamnya, sampai ke atap juga, ke pintu, fender, lantai, full spek semua, udah full peredam menggunakan noise kill NK60 Gold, sehingga di dalam ini sangat senyap ketika kalian pakai mobil ini. Jadi bener-bener lebih nyaman ketika kalian ngobrol sama tamu atau sama keluarga di dalam, lebih nyaman. Ketika kalian suara dari luar juga lebih tersaring masuk, sehingga quality dalam mobil itu lebih naik lagi, karena kita ini ngobrolnya juga kalian bisa lihat lebih jelas. Dan ketika udah diperedam guys, itu kayak di bagian sini nih, tuh suara besinya jadi lebih bold, lebih firm, lebih kayak tebel gitu. Jadi kalau misal getaran-getaran suara itu rambatannya jadi lebih susah ngerambat ke bagian dalam mobil ini guys. Jadi gitu guys, kalau modifikasi ini kira-kira bisa berapa? Estimasi sekitar 30 jutaan untuk modifikasi seperti ini guys. Tapi tipe Q ini jadi rasanya mirip kayak mobil Eropa ya guys. Jadi nggak kayak mobil Jepang lagi. Jadi kalau udah plafon ini hitam gini tuh biasa mobil Jepang agak jarang guys, kecuali Honda guys. Tapi di Toyota tuh hampir jarang banget yang plafonnya hitam. Tapi kalau mobil Eropa banyak yang plafonnya udah hitam kayak gini guys. Jadi ini European look banget, Zenix yang paling Eropa yang pernah saya kerjain, karena langsung looksnya jadi berubah sangat guys. Apalagi kalau udah headlinernya udah hitam seperti ini guys. Nah gitu aja guys untuk modifikasi kali ini. Kalau kalian pengen modifikasi seperti ini bisa hubungin iJox Semarang atau iJox Gading Serpong. Sampai ketemu lagi guys.